aparat penegak hukum harus melakukan hal yang sama, baik masalah senturi, masalah mafia pajak, dan berbagai masalah-masalah hukumnya harus tuntas. Karena komitmen bangsa ini, komitmen presiden juga, komitmen seluruh partai politik dalam upaya untuk menegakkan hukum. Dan kita akan tetap konsisten sebagai partai oposisi. Kita minta KPK bekerja profesional, tidak tebang pilih. Ada cukup banyak kasus besar yang menjadi PR KPK, seperti kasus Bank Senturi, kasus Gayus. Buka itu seluas-luasnya, sebesar-besar. Ya, dan harus adil. Ya. Kalau ada kader kita yang masalah, silakan. Tapi kita juga mau bahwa Indonesia itu adil dan nyaman bagi semuanya. Kedepankan kalau seandainya 20 tersangka sekarang ini, bahkan sebagian ada 4 sudah menjadi terpidana karena sudah berkekuatan hukum, sementara si penyuapnya sendiri tidak ada. Nah inilah yang harus diperbaiki. Kalau itu tidak diperbaiki oleh KPK dan tidak segera dilakukan, kita tentu patut menduga bahwa ini sebuah order yang diberikan kepada KPK memang untuk menghabisi partai-partai politik yang dianggap tidak sehaluan. Ya, itulah dia perkembangan dari kasus ini dan kita langsung ke penelpon ya. Kita langsung ada penelpon Bapak Antarsyah dari Medan. Selamat pagi Pak Antarsyah. Selamat pagi. Baik, silakan langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Saya Silakan Pak. menganjurkan sesuai dengan apa kata Bung Karno, revolusi Indonesia belum selesai. Maka saya minta rakyat Indonesia bersatu menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk memimpin revolusi di Indonesia. Baik, Karena eksekutif, legislatif, yudikatif adalah mafia-mafia yang menghancurkan Republik Indonesia. Iya, baik. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Itulah gambaran dari kegemasan masyarakat ya. Memang masyarakat kecewa sekali karena begitu banyaknya politisi yang terlibat, yang diciduk kemudian dan kemungkinan masih akan bertambah lagi ya. Ya ini dengan banyaknya tersangka. Nah, kalau Mas Sebastian melihatnya harusnya begitu ya, harusnya KPK ini melakukan penyelidikan itu bukan dari yang disuap kan, harusnya dari yang mulainya itu dari awalnya dari alirannya terlebih dahulu kan harusnya. Kalau melihat dari itu satu keanehan lagi harusnya ketika kita melihat ada kebakaran kita akan melihat terlebih dahulu apa penyebab kebakarannya seperti itu kan, ini penyebabnya belum ada. Saya kira saya sih tidak memperdebatkan mana duluan mana belakangan, tetapi yang mesti ditunjukkan oleh KPK itu adalah pertama proses yang transparan supaya meyakinkan publik bahwa tidak ada tendensi tertentu di balik proses ini. Lalu yang kedua, kalau KPK sudah menyimpulkan ini ada penyuapan, maka mestinya ada penyuapnya, ya kan? Kalau disimpulkan bahwa ini kasus penyuapan, maka ada motivasi tertentu di balik itu. Maka kemudian KPK mesti bisa menunjukkan siapa penyuapnya, sehingga publik tidak mencurigai, ya dalam tanda petik sebetulnya ada upaya apa gitu yang dilakukan oleh KPK ini. Anda bayangkan sudah sekian tahun kasus ini berjalan dan KPK belum bisa membuktikan siapa penyuapnya, ya kan? Nah, penyuapnya itu atau orang yang ada beberapa kemungkinan. Menurut saya, apakah KPK tidak bisa membuktikan sumber uang suap itu apakah semuanya berasal dari orang yang selama ini disebut-sebut, misalnya dari Ibu Miranda misalnya. Atau apakah uang yang dibagi ke sejumlah politisi itu dikumpulkan dari berbagai sumber. Ini kan mestinya bisa ditelusuri. Lalu kemudian dari situ akan ketahuan apakah yang memberikan cek itu kan cek itu tidak jalan sendiri, ya kan? Cek itu pasti diberikan oleh orang-orang, ya. Dan apakah orang-orang yang memberi cek itu juga tidak bisa dimintai keterangan dan perkembangannya sekarang seperti apa? Ya prosesnya lebih transparan. Lalu kemudian KPK pernah mengumumkan atau pernah disampaikan ke publik bahwa yang namanya Ibu Nunun itu sekarang tidak lupa ingatan. Nah, sejauh mana proses yang dilakukan oleh KPK? Apakah KPK sudah menentukan dokter independen? Ya. Lalu kemudian apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Lalu apakah hasil pemeriksaan itu sudah diumumkan ke publik? Gitu. Jadi semua ini mestinya itu dibuka saja secara transparan oleh KPK
sehingga memang membangkitkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Publik ini sedang dilanda oleh sebuah perasaan ketidakpercayaan yang luar biasa terhadap institusi penegak hukum. Iya. Saya takut KPK juga akan mengalami hal yang sama. Kalau Pak Gayus melihatnya bagaimana kalau yang kasus ini? Iya, saya lebih melihat karena sekian lama tidak berhasilnya KPK mengungkapkan secara utuh persoalan ini, maka ini kepanikan. KPK panik. Demikian desakan publik terlampau kuat, sementara kemampuan untuk mengungkapkan tidak bisa penuh. Jadi kalau orang mengatakan ya diusut dari belakang, siapa yang menerima? Ini kan tidak mungkin. Satu hal yang tidak akan utuh dalam persoalan ini secara baik. Kalau hanya orang menerima lalu salah tanpa dasar, apa yang digunakan nanti di pengadilan? Kita coba melihat hal ini yang pertama terjadi adalah pengadilan Dudi Mamun Murad sebagai contoh misalnya, dan Ndin Setiara itu satu kelompok yang telah disidang. Dihukumnya 1 tahun setengah. Ya, ini hukuman untuk tipikor yang 1 tahun setengah. Artinya di sini hakim tidak bisa penuh mempertimbangkan semua perbuatan pelanggaran hukum, karena untuk sebuah tindak pidana korupsi hanya dijatuhkan hukuman 1 tahun setengah. Ini juga menyangkut kepada satu konstruksi dakwaan yang tidak kuat. Ya, kenapa? Kembali lagi karena tidak ada jelasnya pelanggaran terhadap apa. Kalau gratifikasi tentu sebuah perbuatan pemberian hadiah atau apapun namanya untuk seseorang pejabat negara itu berbuat atau tidak berbuat. Itu konsepnya. Iya, Mas Aziz, ini Pak kasus Zeta dari Golkar dengan tegas-tegas mengatakan bahwa ini bukan satu kasus korupsi, tapi ini merupakan politis, begitu. Meskipun KPK juga sudah membantah gitu, tapi kalau Anda melihatnya? Saya melihatnya juga ada tendensi seperti itu. Bahwa penafsiran-penafsiran kita tadi disampaikan oleh Pak Sebastian juga menyatakan bahwa ini kenapa tidak dari dulu dilakukan dan kenapa tidak bersamaan. Ini faktor-faktor ini kan harus menjadi indikasi penilaian kita. Kemudian kenapa ini pada saat teman-teman ini mau menyelenggarakan angket, kenapa teman-teman mau menyelenggarakan menyatakan pendapat. Ini kan yang kenapa kok tiba-tiba gitu loh. Nah ini juga pada saat bersamaan setelah keluarnya deponering. Tapi kita tidak mau berpikir itu secara sisi yang berbeda lah. Tapi itu akan menjadi indikasi-indikasi. Dan itu akan kita pertanyakan di dalam rapat dengar pendapat kita dengan KPK. Kenapa ini tidak dilakukan oleh si pemberinya dulu? Pemberinya kemana ini? Kalau mereka ini menerima dari siapa? Apa itu tiba-tiba amplop itu datang? Gitu. Kan itu tidak mungkin juga. Ini mereka harus melihat ini secara komplit, begitu. Sehingga suatu dugaan tindak pidana korupsi itu lengkap ceritanya, tidak terpotong-potong. Kalau ini kan terpotong-potong. Pemberinya ini sebuah kekuatan raksasa. Gitu. Saya pikir begitu. Ya mau ini politis atau tidak, kasus ini harus dituntaskan. Itu kita sepakat. Tapi yang menarik juga adalah tadi dari PDIP, Pak Pardana Baban mengatakan akan buka-bukaan semua di pengadilan nanti. Kira-kira apa aja yang akan dibuka, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Iya, kita nanti korek-korek lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi.